Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali dengan kami di Tautan Belajar. Baik, teman-teman, kali ini kita mulai dengan topik yang baru, dengan teks yang baru, yaitu teks eksposisi. Sebagai permulaan, di dalam teks eksposisi kita akan mengenal yang namanya fakta dan opini. Untuk dapat memahami isi dari teks eksposisi, untuk dapat memahami permasalahan-permasalahan yang ada di dalam teks eksposisi, maka kita perlu memahami fakta dan opini. Baik, kita akan mulai belajar, kita pahami satu persatu. Sebelumnya kita perlu memahami dulu apa sebenarnya teks eksposisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksposisi adalah uraian, paparan yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan. Nah, biasanya disampaikan dalam bentuk karangan atau teks. Berikutnya, eksposisi merupakan genre teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan oleh penulis. Jadi nanti di dalam eksposisi akan banyak gagasan yang disampaikan oleh penulis dengan tujuan pembaca diharapkan dapat memahami gagasan penulis tersebut. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Nah, disinilah letak di mana kita harus memahami fakta dan opini. Karena gagasan yang disampaikan berupa opini, tetapi opini yang baik nanti harus didasarkan pada fakta atau data. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan yang logis. Nah, alasan yang logis ini biasanya didasarkan pada data atau fakta. Sehingga di dalam menyampaikan gagasan, gagasan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak sebatas opini pribadi yang sangat subjektif. Baik, berikutnya kita pahami dulu fakta itu apa. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Bahwa fakta harus sesuatu yang sudah terjadi dan benar-benar terjadi. Berikutnya, opini. Opini adalah pendapat atau pikiran atau pendirian dari seseorang. Nah, kita bisa melihat dari ilustrasi gambar. Satu orang mengatakan bahwa itu angka 6. Kemudian orang yang kedua mengatakan bahwa itu angka 9. Nah, itu pendapat. Dengan objek yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda, orang itu memiliki pendapat juga yang berbeda. Itulah opini. Nah, sekarang kita coba bedakan bagaimana fakta dan opini. Yang pertama, fakta merupakan sesuatu yang sudah terjadi. Artinya, sesuatu yang dianggap fakta harus sesuatu yang sudah terjadi. Sementara opini, peristiwa yang belum atau akan terjadi. Nah,
Akan terjadi maksudnya bagaimana? Sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang diharapkan itu baru akan. Maka itu berupa opini. Berikutnya, fakta biasanya berdasarkan data. Sementara opini, nah itu lahir dari pendapat pribadi. Berikutnya, fakta bersifat objektif. Sedangkan opini bersifat subjektif. Berikutnya, fakta ya, waktu, jumlah, tanggal, hari, bahkan satuan terukur dengan jelas. Sementara opini dinyatakan dengan kata sifat biasanya. Nah, kata sifat itu membuat ukurannya tidak jelas. Contoh kata banyak, jauh, cukup ya. Nah, ya kita bisa mengidentifikasi kata sifat. Ya, kata sifat itu sesuatu yang sangat subjektif. Nah, sesuatu ya kalau kita pahami secara mudah, kata yang dapat diawali kata sangat ya. Jadi bisa disangatkan atau diikuti kata sekali. Misalkan sangat banyak, sangat jauh, sangat murah. Nah, kata-kata sifat itu menjadi sangat subjektif. Kita bisa tahu bahwa banyak menurut satu orang dan banyak menurut orang lain itu berbeda. Contoh ilustrasi pada uang 5.000. Bagi anak SMA 5.000 mungkin sedikit. Tetapi bagi anak TK mungkin 5.000 itu banyak. Maka banyak adalah kata sifat dan itu sangat subjektif. Itu opini. Nah, berikutnya opini ya biasanya juga bisa berupa saran. Nah, contoh pada kata seharusnya, sebaiknya, atau lebih baik begitu. Nah, kita coba perhatikan pada contoh kalimatnya. Perhatikan, Indonesia berhasil meraih emas pada cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo melalui pasangan ganda putri. Nah, kalimat ini merupakan fakta karena apa? Yang pertama sudah terjadi. Tahunnya jelas ya, cabangnya jelas ya, dan benar-benar terjadi. Berikutnya kalimat nomor 2. Pada siang hari, suhu kota Yogyakarta mencapai 33 derajat Celcius. Kalimat ini berupa fakta karena ukurannya jelas 33 derajat Celcius dan kotanya jelas, Yogyakarta. Berikutnya, kandungan vitamin C dalam satuan buah jeruk sebesar 300 mg. Nah, satuannya juga jelas, kandungannya juga jelas. Tinggi menara yang diresmikan Presiden, ada tanggalnya jelas, Senin 21 Agustus. Kemudian ukurannya tingginya jelas, 700 meter. Berikutnya kalimat opini. Pemerintah berencana mengalokasikan dana khusus untuk membantu korban bencana banjir di Sumedang. Ingat, berencana artinya kalimat ini atau peristiwa ini belum terjadi. Berarti opini karena belum terjadi. Evakuasi akan dilakukan berarti belum terjadi ya. Berikutnya yang ketiga, dengan hasil panen tersebut petani masih merasa. Nah, masih merasa ini opini. Yang nomor 4, bantuan itu diharapkan. Nah, kalau diharapkan berarti sesuatu yang belum terjadi. Yang terakhir, pemerintah sebaiknya, nah kata sebaiknya ini berupa saran. Artinya sesuatu yang sebaiknya dilakukan ini saran, ini opini. Karena saran orang lain dan orang yang lain juga, satu orang dengan orang yang lain bisa saja berbeda. Baik, terima kasih. Itu sedikit penjelasan mengenai fakta dan opini di dalam teks eksposisi. Tentu di dalam mampu mengidentifikasi isi dan masalah, kita harus memahami fakta dan opini. Baik, demikian sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.